Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat sekolah Kristen. Atau kita mau sebut di sini sekolah swasta lu juga bisa. Ya. Kebanyakan sekolah Kristen itu adalah sekolah swasta, tapi juga ada sekolah Kristen yang bukan swasta, ya, tapi sekolah Kristen yang negeri. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau kita bicara sekolah Kristen, ya, kita tidak membedakan sini dia negeri atau swasta. Pada umumnya namanya sekolah Kristen itu dia pendidikannya umum, yaitu pendidikan budaya. Ya. Pada umumnya dia pendidikan umum atau pendidikan budaya. Kurang lebih sama dengan sekolah negeri. Ya. Oleh karena itu dia juga menyediakan pelajaran Kristen, pelajaran agama Kristen. Ya. Karena dia sekolah Kristen dan mungkin di situ muridnya banyakkan agama Kristen, maka dia punya guru khusus agama Kristen. Ya. Dan mungkin muridnya banyakkan yang agama lain itu sangat sedikit, jadi dia tidak ada guru agama lain. Jadi dia hanya menyelenggarakan pelajaran agama Kristen. Ya. Ada juga sekolah-sekolah Kristen yang dari awal sudah ngomong, ya, kalau ada orang tua murid mau daftarkan anaknya dan tahu bahwa keluarga itu atau anaknya bukan agama Kristen, dikasih tahu sudah dari awal. Di sini kami hanya menyediakan pendidikan agama Kristen. Ya. Nah, kalau mereka bersedia ya mereka bisa sekolah situ, tapi kalau tidak bersedia susah, ya, susah diterima, ya, karena tidak tersedia guru untuk agama yang lain. Nah, ada kondisi seperti itu. Ya. Hal itu juga berlaku untuk sekolah-sekolah yang agama lain, ya, bukan sekolah Kristen, sekolah Islam, sekolah Hindu, sekolah Buddha, dan lain-lain. Nah, jadi mereka sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan mayoritas siswanya, dan mereka menyediakan guru agama. Nah, karena kita di sini bicaranya sekolah Kristen, maka dia menyediakan guru agama Kristen. Dan kemungkinan dia tidak menyediakan guru agama lain. Nah, seperti itu. Bagaimana memperlakukan murid-murid yang beragama non-Kristen? Bisa juga model mengikuti cara di negeri, ya, ataupun cara lainnya. Ya, seperti itu. Nah, sekolah Kristen di sini kita tidak bicara mau dia negeri, mau dia swasta. Ya. Karena mau dia negeri, mau dia swasta, tidak ada perbedaan dalam hal dia memperlakukan tentang pelajaran agama. Ya. Dia berbeda, sekolah Kristen yang negeri dan sekolah Kristen yang swasta berbeda karena pendirinya, ya, karena sumber dananya. Kalau dia sekolah Kristen yang swasta, tentu utamanya dari uang sekolah anak-anak atau dari lembaga yang mendirikan. Ya. Kalau sekolah Kristen itu murah banget, ya, tentu dia punya sumber dana yang lain. Tapi kalau sekolah Kristen cukup mahal, biayanya pada umumnya bisa mencukupkan kebutuhannya sendiri, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah-daerah tertentu ada sekolah Kristen yang negeri, ya. Atau mungkin kadang-kadang tidak cocok kita sebut istilah itu sekolah Kristen yang negeri, ya, mungkin kita lebih cocok sebutnya sekolah umum yang mayoritas agamanya siswanya agama Kristen, ya, mungkin itu lebih cocok. Sekolah negeri yang daerah itu mayoritas siswanya agama Kristen, sementara daerah lain sekolah negeri mayoritas siswanya beragama Islam. Ya, mungkin seperti itu lebih cocok dengan sebutannya.
Nah, di sini sebenarnya tersedia peluang-peluang yang besar bagi lulusan dari teologi untuk masuk ke sini, menjadi guru agama di sini. Ya. Jadi mau dia STH, ya, ataupun bukan STH, sepanjang dia mendalamin bidang yaitu agama Kristen, dia bisa memberikan pendidikan agama Kristen. Mungkin dia bisa ngelamar sebagai guru di sana. Dan sebenarnya di sekolah negeri juga bisa, ya. Kalau sekolah negeri itu membuka kesempatan lowongan, ya. Kalau membuka kesempatan lowongan, bisa juga daftar ke sana. Ya. Kadang-kadang di sekolah negeri itu dia tidak membuka kesempatan lowongan sebagai ASN, tapi pakai istilah yang sekarang masih sering pakai itu tenaga honorer. Ya. Nah, itu juga bisa. Orang-orang dari STH atau dari sarjana pendidikan agama Kristen melamar ke sana. Ya, melamar ke sana, ngajar di sana. Yang ngajar seperti tadi saya bilang, yang seperti contoh pengalaman kami. Yang ngajar kami adalah pegawai negeri, kerjanya PDAM. Ya. Hari Jumat mereka jam istirahatnya juga agak panjang, mungkin jam 11 sampai jam 2 kantornya istirahat. Lalu dia menggunakan waktu itu untuk mengajar kami. Ya. Tidak tahu apakah dia diberi honor atau tidak. Ya, ataukah dia hanya memandang itu sebagai pelayanan, ya, bagi siswa-siswa agama Kristen di sekolah kami. Ya. Bisa juga seperti itu. Ya. Jadi di sini juga ada peluang untuk mau kita sebut tenaga honorer, guru honorer, ataupun hanya pelayanan, ya, di sekolah negeri dan sekolah swasta yang membutuhkan guru agama Kristen. Nah, sampai hari ini masih banyak yang dipakai adalah STH. Ya, masih banyak. Sebagian pakai yang SPAK, ya, atau SPD. Oke, sampai sini dulu. Sekolah swasta atau sekolah Kristen. Ada hal-hal mau didiskusikan, silakan. Karena kan di tahun ini ada kurikulum merdeka, itu apakah sekolah itu juga ya, tadi kita bisa bicaranya sekolah Kristen, bisa bicaranya sekolah swasta, ya. Di sini kita kasih penjelasan pendidikannya umum. Mata pelajaran, ya. Mata pelajarannya tidak berbeda. Seperti itu, ya. Jadi dia tetap sama dengan sekolah negeri. Karena status dia jelas yaitu sekolah swasta yang umum. Kalau dia SD dia harus ikut pelajaran yang ditentukan pemerintah. SMP dia harus ikut pelajaran SMP yang ditentukan pemerintah. SMA dia harus ikut pelajaran yang ditentukan oleh pemerintah. Bisa aja dia selenggarakan hal-hal lain lagi, boleh, ya, diberi kesempatan. Tapi yang ditentukan yang pokok dari pemerintah itu harus ada. Anak-anak harus belajar. Harus ada mata pelajaran itu, harus ada guru yang mengajar. Ya. Bedanya di sini cuma adalah kita menyoroti soal pak-nya. Ya. Di situ. Jadi di sini kita masih bicara semuanya sekolah umum, ya, mau yang negeri, mau yang swasta, mau yang Kristen maupun yang agama-agama lain. Yang cakupannya masih sekolah umum, pendidikan budaya.